Eh? Eh? Hai teman-teman, kembali lagi dengan Kanita di pelajaran sejarah peminatan yang tentunya hanya di kelas EduOn. Belajar sejarah bareng Kanita pasti seru dan menyenangkan. Teman-teman, apakah kalian pernah mengunjungi Masjid Banten atau Masjid Demak? Kedua masjid yang tadi kakak sebutkan merupakan peninggalan dari kesultanan-kesultanan pada masa Islam loh. Kira-kira bagaimana ya teman-teman perkembangan kesultanan-kesultanan Islam yang berdiri di Nusantara? Untuk mencari tahu jawabannya, kali ini kita akan membahas mengenai kerajaan-kerajaan maritim Nusantara pada masa Islam. Kita lihat terlebih dahulu ya peta konsepnya. Oke, kakak akan menjelaskan mengenai kerajaan-kerajaan pada masa Islam. Nantinya kakak akan menjelaskan secara rinci dan mendalam mengenai perkembangan kerajaan Islam. Mulai dari awal berdirinya, kejayaannya, hingga kemundurannya. Oke teman-teman, langsung saja yuk kita bahas materinya. Oke teman-teman, kita mulai ya. Kerajaan-kerajaan maritim pada masa Islam. Oh ya teman-teman, di kelas 11 ini kita akan membahas 7 kesultanan. Namun di pembahasan kita kali ini kakak akan menjelaskan terlebih dahulu 4 kesultanan ya. Kira-kira kesultanan apa saja ya? Yang pertama ada Kesultanan Aceh, kedua Kesultanan Demak, ketiga Kesultanan Banten, dan yang keempat Kesultanan Mataram. Kira-kira bagaimana ya perkembangan dari 4 kesultanan yang sudah kakak sebutkan? Yuk kita bahas ya teman-teman bersama-sama. Langsung saja ya kita masuk Kesultanan Aceh. Kesultanan Aceh terletak di Aceh Rayek yang sekarang disebut sebagai Aceh Besar. Kesultanan ini didirikan oleh Ali Mughayatsa pada tahun 1496 Masehi. Nah teman-teman, Aceh ini merupakan kesultanan, maksud kakak merupakan salah satu kesultanan terbesar loh. Hal tersebut karena kemampuannya mengembangkan pola dan sistem pendidikan militer dan juga kemampuan menentang hegemoni bangsa Eropa. Tidak hanya itu teman-teman. Ia pun, maksud kakak, selain itu teman-teman sistem pemerintahannya juga teratur dan sistematis. Sehingga Kesultanan Aceh dapat menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Oh ya teman-teman, sumber sejarah dari Kesultanan Aceh adalah Kitab Bustanusalatin yang merupakan karya dari Nurdin Ar-Raniri pada tahun 1637, di mana kitab ini berisikan tentang silsilah Sultan-Sultan Aceh. Oke teman-teman, sekarang kakak akan lanjut ya ke materi berikutnya. Oke, kita lanjut ya. Kondisi politik Aceh. Aceh mengalami perkembangan ketika Samudra Pasai diambang keruntuhan pada tahun 1360. Yang akhirnya membuat Samudra Pasai menjadi bagian dari Aceh. Selain itu, teman-teman, faktor yang menyebabkan Aceh bisa berkembang karena jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. Dengan jatuhnya Malaka ke tangan Portugis menyebabkan banyak pedagang muslim yang mengalihkan kegiatan perdagangannya ke Aceh. Oke, kejayaan Aceh. Teman-teman, Aceh mengalami kejayaan pada masa Sultan Iskandar Muda. Nah, gambar yang ada di samping kakak ini, teman-teman merupakan gambar dari Sultan Iskandar Muda ya. Wilayah kekuasaannya membentang dari Delhi sampai Semenanjung Malaya.
Sistem pemerintahannya berhasil karena dilandasi kekuatan militer, terutama kekuatan laut, teman-teman. Tidak hanya itu, teman-teman, ia pun memiliki kapal-kapal besar yang dapat mengangkut 600 sampai dengan 700 orang. Wah, banyak sekali ya, teman-teman. Di darat, ia pun memiliki pasukan kavaleri yang telah menggunakan kuda dari Persia. Apa sih yang dimaksud dengan kavaleri? Kavaleri adalah pasukan perang ya, teman-teman. Oke, sekarang kakak akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke, kita mulai ya. Kondisi sosial Aceh. Teman-teman, meskipun Aceh dikenal sebagai negara Islam, namun kehidupan masyarakatnya tetap bersifat feodal. Di dalam Kesultanan Aceh terdapat tatanan masyarakat, teman-teman. Di antaranya gelar teku itu untuk golongan bangsawan, sedangkan gelar tengku untuk golongan ulama. Nah, teman-teman, kedua golongan ini sering bersaing dan berebut pengaruh di dalam masyarakat. Yang berikutnya yaitu kondisi ekonomi Aceh. Masyarakat Aceh bergerak dalam bidang pelayaran dan juga perdagangan, di mana teman-teman komoditi utamanya adalah rempah-rempah dan juga bahan tambang, misalnya seperti lada dan timah. Namun terdapat juga beberapa barang yang diperjualkan, seperti beras, emas, perak, dan juga minyak wangi. Yang berikutnya adalah kondisi kebudayaan Aceh. Di dalam bidang kesusastraan dan juga agama, Aceh melahirkan ulama terkenal, teman-teman, di mana hasil karyanya menjadi rujukan utama dalam bidang masing-masing. Di antaranya, teman-teman, nama-nama ulama itu ada Hamzah Fansuri, lalu ada Syamsuddin Al-Sumatrani, kemudian ada Nuruddin Ar-Raniri, dan yang terakhir ada Syekh Abdul Rauf Singkili. Yang berikutnya yaitu kemunduran Kesultanan Aceh. Kira-kira kenapa ya teman-teman Aceh mengalami kemunduran? Sultan Iskandar Muda digantikan oleh Iskandar Sani, di mana setelah Iskandar Sani meninggal, Aceh mengalami kemunduran. Aceh mengalami kemunduran itu disebabkan oleh beberapa faktor, teman-teman. Di antaranya adalah semakin menguatnya kekuasaan Belanda di Pulau Sumatera dan juga Selat Malaka. Lalu yang kedua adanya perebutan kekuasaan. Dan yang ketiga adanya pertikaian dalam aliran agama Islam. Teman-teman, lanjut yuk ke materi berikutnya. Teman-teman, kita lanjut ya. Kesultanan yang kedua yaitu Kesultanan Demak. Kesultanan Demak terletak di Demak yang ada di Jawa Tengah, teman-teman. Kesultanan Demak ini merupakan kesultanan Islam pertama di pantai utara Jawa dengan rentang pemerintahannya dari 1500 sampai dengan 1568. Selain itu, teman-teman, Kesultanan Demak pun menjadi pelopor penyebaran agama Islam di Jawa dan Nusantara pada umumnya. Oke, yang berikutnya yaitu kondisi politik Demak. Sultan pertama Demak adalah Raden Patah. Raden Patah ini merupakan anak dari Brawijaya, yaitu raja dari kerajaan Majapahit. Seiring dengan melemahnya kekuatan kerajaan Majapahit, Raden Patah menyerang Majapahit. Ia pun berhasil menaklukkan Majapahit. Setelah Majapahit berhasil ditaklukkan, Demak menjadi kerajaan Islam pertama di Jawa. Nah, teman-teman, di bawah pimpinan Adipati Yunus, Demak memiliki kekuatan militer yang besar.
Oh ya teman-teman, Adipati Yunus pun pernah mencoba untuk menyerang Portugis ke Malaka, namun gagal. Meskipun begitu, oleh keberaniannya ia dijuluki sebagai Pangeran Seberang Lor. Oke teman-teman, kakak akan lanjut ya ke materi berikutnya. Kita lanjut ya, masa kejayaan Demak. Teman-teman, Demak mengalami kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Trenggono. Ia memerintah dari tahun 1521 sampai dengan 1546, di mana wilayah kekuasaannya yaitu sebagian Jawa Barat, seluruh bagian Jawa Tengah, dan sebagian Jawa Timur. Ia pun teman-teman berjasa dalam penyebaran agama Islam di wilayah-wilayah tersebut. Teman-teman, gambar yang ada di samping kakak ini merupakan gambar dari Sultan Trenggono ya. Pada tanggal 22 Juli tahun 1527 Masehi, teman-teman, Demak berhasil memukul mundur Portugis dari pelabuhan Sunda Kelapa. Sunda Kelapa ini berada di Jawa Barat, yang merupakan pelabuhan penting bagi Kerajaan Sunda. Penyerangan ini dipimpin oleh Fathahilah, teman-teman. Nah, Fathahilah ini mengubah nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta, yang artinya adalah kemenangan yang gemilang, yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta. Oke, yang berikutnya yaitu kondisi sosial Demak. Nah, teman-teman, masyarakat Demak menjalankan kehidupannya dengan berpedoman pada ajaran agama Islam. Di Kesultanan Demak terdapat 9 wali songo itu berperan sebagai penasehat kerajaan. Wali songonya ada apa saja ya teman-teman? Kita bahas ya. Ada Sunan Ampel, ada Sunan Malik Ibrahim, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Kalijaga, dan Sunan Gunung Jati. Oke teman-teman, sekarang kakak akan lanjut ya ke materi berikutnya. Oke teman-teman, kakak lanjut ya. Kondisi ekonomi Demak. Pada saat pemerintahan Raden Patah, ia membangun atau mendirikan bandar dagang, yang akhirnya menjadi pelabuhan penting di pesisir Jawa. Bahkan catatan Tom Peirce pun mengatakan bahwa Demak merupakan kesultanan yang sangat makmur. Hal tersebut terlihat dari berasnya yang melimpah, bahkan sebagian berasnya diekspor. Tidak hanya itu teman-teman, Demak pun memiliki kapal jung atau kapal besar sebanyak 40 buah. Wah, banyak sekali ya teman-teman. Oke, yang berikutnya yaitu kondisi kebudayaan Demak. Raden Patah sangat mencintai kesenian, terutama kesenian wayang. Sampai akhirnya ia mengubah bentuk wayang sehingga bentuk wayang sudah tidak sama lagi dengan yang ada di relief candi. Ia pun menciptakan seperangkat gamelan yang disebut sebagai gamelan sekati. Bahkan teman-teman, ia pun membangun atau mendirikan Masjid Agung Demak. Teman-teman, gambar yang ada di samping kakak ini merupakan gambar dari Masjid Agung Demak ya. Oke, yang berikutnya yaitu kemunduran Kesultanan Demak. Semeninggalnya Sultan Trenggono, terjadi konflik yaitu perebutan tahta di dalam anggota keluarga. Sampai akhirnya Jaka Tingkir menjadi Sultan Demak pada tahun 1568.
Jaka Tingkir memindahkan ibu kota Demak yaitu dari Demak ke Pajang, teman-teman. Dengan perpindahan ibu kota Demak, maka berakhir jugalah Kesultanan Demak. Oke teman-teman, sekarang kakak akan lanjut kesultanan yang berikutnya. Teman-teman, kakak lanjut ya, kesultanan yang ketiga yaitu Kesultanan Banten. Kesultanan Banten terletak di wilayah barat Pulau Jawa sampai dengan Lampung, Sumatera. Pada saat itu, Banten menjadi urat nadi pelayaran dan juga perdagangan yang melalui Samudra Hindia. Bahkan beberapa sumber asing pun menyebutkan bahwa Banten sebagai salah satu dari beberapa rute pelayaran yang mereka lalui. Oke, yang berikutnya yaitu kondisi politik Banten. Berdirinya Kesultanan Banten akibat atau berawal dari ketika Demak memperluas pengaruhnya ke kawasan barat Pulau Jawa. Pada tahun 1522, pasukan Demak menuju Banten di bawah pimpinan Fathahillah dan juga Sarif Hidayatullah. Selain itu, anak dari Sarif Hidayatullah yaitu Maulana Hasanuddin pun ikut serta. Nah, teman-teman, Banten berhasil direbut termasuk pelabuhan Sunda Kelapa. Yang berikutnya, pada tahun 1526, Maulana Hasanuddin diangkat sebagai Adipati Banten. Selanjutnya, pada tahun 1552, Banten menjadi Kerajaan Vassal Demak. Apa sih yang dimaksud dengan Kerajaan Vassal Demak? Artinya Banten di bawah Kerajaan Demak. Nah, teman-teman, pada saat itu Sultan Hasanuddin membangun benteng pertahanan dan memperluas kekuasaannya ke Banten. Seiring dengan kemunduran Kerajaan Demak atau Kesultanan Demak dan semeninggalnya Sultan Trenggono, akhirnya Banten melepaskan diri dari Demak dan menjadi kesultanan yang mandiri. Selanjutnya, teman-teman, Maulana Hasanuddin diangkat sebagai sultan pertama dengan rentang pemerintahannya yaitu dari 1552 sampai dengan 1570. Namun, teman-teman, selain itu tetap Fathahillah dianggap sebagai peletak dasar Kesultanan Banten. Mengapa demikian? Karena Fathahillah lah yang pertama kali membangun pertahanan di Banten yang disebut sebagai Surosoan. Nah, akhirnya teman-teman, kota Surosoan menjadi ibu kota Banten atas petunjuk dari Sarif Hidayatullah. Yang berikutnya, teman-teman, pada tahun 1596, kapal dagang Belanda berlabuh di Banten dengan, maksud kakak, di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Oh ya teman-teman, gambar yang ada di samping kakak ini merupakan ilustrasi dari kedatangan Belanda ke Banten ya. Oke, sekarang kakak akan lanjut ya ke materi berikutnya. Teman-teman, kita lanjut ya. Masa kejayaan Banten. Kesultanan Banten mengalami masa kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, di mana Sultan Ageng Tirtayasa ini memerintah mulai dari 1651 sampai dengan 1692. Wah, cukup lama ya teman-teman. Pada saat itu, Banten sebagai salah satu pusat niaga yang penting dan memiliki armada laut yang kuat loh. Selain itu, Banten pun berusaha keluar dari tekanan VOC. Perlu diketahui nih teman-teman, VOC adalah Kongsi Dagang Belanda ya,
yang dimana pada saat itu Belanda berusaha untuk memblokade kapal-kapal yang menuju Banten. Pada saat Banten mengalami masa kejayaan, wilayah kekuasaannya itu sekitar Serang, Pandeglang, Lebak, hingga Tangerang. Lanjut ya, kondisi sosial budaya Banten. Teman-teman, pada saat Kesultanan Banten, kelompok bangsawan itu bergelar Tubagus, yang dimana memiliki arti Ratu Bagus. Selain itu, kelompok bangsawan, maaf masuk kakak, kelompok yang mendapat kedudukan istimewa adalah kaum ulama, pamong peraja, dan juga kaum jawara. Wah, tidak heran ya teman-teman jika Banten dikenal sebagai daerah yang banyak jawaranya. Karena memang pada saat itu kaum jawara ini kaum yang diistimewakan. Yang berikutnya teman-teman, tarekat dan tasawuf berkembang baik di Banten. Budaya masyarakatnya pun menyerap ajaran Islam. Tidak hanya itu, tradisi-tradisi pada masyarakat Banten pun dipengaruhi oleh ajaran Islam. Nah, tapi teman-teman, meskipun begitu, toleransi berkembang baik di Banten loh. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kelenteng di kawasan pelabuhan Banten. Teman-teman, pasti sudah tahu kan bahwa kelenteng ini adalah tempat peribadahan orang-orang yang menganut agama Tionghoa. Kita lanjut ya. Kondisi ekonomi Banten. Teman-teman, Kesultanan Banten dikenal sebagai kota pelabuhan yang ramai, terbuka, dan makmur, serta sudah berinteraksi dengan dunia luar sejak abad pertama Masehi loh. Wah, memang sudah lama sekali ya teman-teman. Pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, Sultan Ageng Tirtayasa memonopoli lada yang ada di Lampung, sehingga menempatkan Banten sebagai pedagang perantara dan pusat niaga yang penting. Tidak hanya itu teman-teman, Banten menempatkan pajak atas kapal-kapal yang singgah di wilayahnya. Teman-teman, kakak akan lanjut ya ke materi berikutnya. Kita lanjut ya, kemunduran Kesultanan Banten. Teman-teman, apakah kalian sudah mengetahui mengapa sih Kesultanan Banten mengalami kemunduran? Pada tahun 1671, Sultan Haji yang merupakan putra dari Sultan Ageng Tirtayasa diangkat sebagai Sultan Muda. Berbeda dengan ayahnya, Sultan Haji ini menjalin hubungan baik dengan VOC teman-teman. Mengetahui hal tersebut membuat Sultan Ageng Tirtayasa kecewa dan berniat untuk mencabut kekuasaan Sultan Haji kembali. Konflik tersebut teman-teman dimanfaatkan oleh Belanda, di mana pada saat itu Belanda mendukung Sultan Haji. Dengan bantuan Belanda, akhirnya Sultan Haji berhasil mempertahankan kekuasaannya, sedangkan Sultan Ageng Tirtayasa menyingkir ke daerah yang bernama Tirtayasa dan pindah ke daerah, maaf maksud kakak, ke arah Selat Sunda. Pada saat itu teman-teman, Sultan Ageng Tirtayasa tertangkap oleh Belanda dan dipenjarakan di Batavia. Atas bantuan Belanda, Sultan Haji harus membayar mahal bantuan Belanda tersebut, teman-teman. Sehingga pada saat itu Banten menyerahkan Lampung ke VOC. Selain itu, Sultan Haji pun harus membayar biaya perang senilai 12.000 ringgit. Sehingga teman-teman, pengaruh VOC semakin mencekam di Banten. Hal tersebut membuat kalangan istana dan masyarakat Banten semakin kecewa. Sehingga pada saat itu terjadilah perang saudara yang membuat Banten semakin mengalami kemunduran.
Di tahun 1808, Herman William Daniels menyatakan bahwa Banten diserap ke dalam wilayah Hindia Belanda. Dan di tahun 1813, Kesultanan Banten resmi dihapuskan oleh pemerintahan kolonial Inggris. Oke teman-teman, kakak akan lanjut kesultanan yang berikutnya. Oke, kesultanan yang berikutnya adalah Kesultanan Mataram. Teman-teman perlu diketahui bahwa Kesultanan Mataram ini berbeda dengan Kerajaan Mataram pada masa Hindu-Buddha ya. Hanya kebetulan namanya saja yang sama. Mungkin kesamaan nama ini didorong atas keinginan untuk menjadi besar seperti Kerajaan Mataram kuno. Teman-teman, pusat Kesultanan Mataram berada di antara Kali Opak dan Perogok. Kita lanjut ya. Kondisi sosial politik Mataram. Luas kekuasaan Mataram dari arah barat Kerajaan Galuh dan ke arah timur sampai Pasuruan. Wah, luas sekali ya teman-teman. Kesultanan Mataram ini memiliki peran yang cukup penting dalam perjalanan Islam loh. Hal tersebut terbukti dengan semangat para sultannya yang memperluas dan mengislamkan para penduduk wilayah kekuasaannya. Oke, kita lanjut ya. Masa kejayaan Mataram. Teman-teman, Kesultanan Mataram mengalami masa kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Agung, di mana Sultan Agung ini dikenal sebagai orang yang kuat, ulet, berani, dan memiliki cita-cita. Kira-kira apakah teman-teman mengetahui apa sih cita-cita dari Sultan Agung? Sultan Agung memiliki cita-cita untuk menyatukan Jawa di bawah kekuasaan Mataram. Sehingga teman-teman pada saat itu Sultan Agung berhasil menjadikan Mataram sebagai negara yang kuat dan disegani. Teman-teman, gambar yang ada di samping kakak ini merupakan gambar dari Sultan Agung ya. Pada tahun 1615, Sultan Agung memulai ekspansinya, di mana ia menyerang wilayah pesisir yang belum ditaklukkan. Wilayah-wilayah tersebut diantaranya adalah Lasem, Tuban, dan Madura. Sultan Agung berhasil menguasai Surabaya, Madiun, Ponorogo, Blora, dan Bojonegoro. Teman-teman, penaklukan berakhir di tahun 1625 ketika hampir seluruh Jawa berada di bawah kekuasaan Mataram. Oke, kita lanjut yuk ke materi berikutnya. Kita lanjut ya pada kondisi ekonomi Kesultanan Mataram. Kegiatan perekonomian yang diterapkan oleh Sultan Agung itu bercorak agraris dan juga maritim. Pada saat itu, Mataram menjadi pengekspor beras, teman-teman. Mataram mengembangkan perdagangan ekspor dan impornya melalui pelabuhan di pesisir utara Jawa. Pada saat itu, tanggung jawab pelabuhan dipegang oleh Tumenggung. Lanjut ya, kondisi kebudayaan Mataram. Teman-teman, Sultan Agung dikenal sebagai orang yang ahli politik, sastra, filsafat, dan juga agama. Sehingga pada saat itu Sultan Agung menyusun karya sastra yang berjudul Gading. Tidak hanya itu, ia pun menyusun kitab dan juga undang-undang perpaduan antara adat Jawa dan Islam. Tidak hanya itu teman-teman, ia pun menciptakan kalender Jawa yang menggunakan perhitungan tahun Hijriyah.
Ia mengganti nama seperti Ramadan diganti menjadi Pasa, Muharram diganti menjadi Syuro. Oke teman-teman, yang berikutnya kakak akan membahas mengenai kemunduran Mataram. Yuk langsung saja kita bahas. Oke, pembahasan yang berikutnya adalah kemunduran Mataram. Setelah Sultan Agung wafat, ia digantikan oleh Amangkurat I. Amangkurat I memerintah dari tahun 1645 hingga 1677. Ia memerintah sangat kejam dan juga menjalin hubungan yang erat dengan Belanda. Teman-teman, pada saat itu Belanda diperbolehkan mendirikan benteng di wilayah kekuasaan Mataram. Hal tersebut membuat wibawa Mataram jatuh, sehingga negara-negara taklukan Mataram tidak segan-segan memberontak. Salah satu pemberontakan yang dilakukan oleh Turnajaya di Madura. Setelah Amangkurat I digantikan oleh Amangkurat II. Sama dengan Amangkurat I, teman-teman, Amangkurat II pun menjalin hubungan yang baik dengan Belanda. Di mana pada saat itu VOC berhasil menguasai setengah dari wilayah kekuasaan Mataram. Oke teman-teman, sekarang kakak akan menjelaskan mengenai Kesultanan-Kesultanan Mataram dari Amangkurat II secara berurut ya. Setelah Amangkurat II ada Amangkurat III, kemudian ada Pakubuwana I, lalu ada Amangkurat IV, dan juga ada Pakubuwana II. Nah, teman-teman, ketika Amangkurat III memerintah, ia tidak disukai oleh Belanda. Sehingga Belanda mengangkat Pakubuwana I sebagai sultan. Sehingga teman-teman pada saat itu Mataram mendapat, masuk kakak, sehingga pada saat itu di Mataram ada 2 sultan teman-teman. Hal tersebut menyebabkan perpecahan internal. Amangkurat III memberontak Belanda teman-teman. Namun Amangkurat III tidak berhasil sehingga ia dibuang ke Sri Lanka. Oke, akhirnya kekacauan politik dapat diselesaikan pada masa Pakubuwana III, di mana ia membagi wilayah kekuasaan Mataram menjadi 2 kesultanan, yaitu Ngayogyakarta dan juga Kesunanan Surakarta. Namun teman-teman, sebenarnya setelah terbagi menjadi 2, Kesultanan Mataram ini dibagi kembali menjadi 4 wilayah kekuasaan. Sehingga berakhirlah era Mataram sebagai satu kesatuan. Baik teman-teman, sekarang kakak akan menarik kesimpulan dari pembahasan kita kali ini ya. Oke teman-teman, inilah kesimpulan dari pembahasan kita kali ini. Nusantara memiliki kesultanan yang tangguh pada masanya, seperti Kesultanan Aceh, Demak, Banten, dan juga Mataram. Setiap kesultanan memiliki masa kejayaan masing-masing ya teman-teman. Maka tidak heran pada saat itu Belanda sangat ingin menguasai Nusantara dan mengintervensi Kesultanan Islam. Meskipun memang pada akhirnya banyak kesultanan-kesultanan Islam yang hancur dan jatuh ke tangan Belanda. Oke teman-teman, itulah pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di materi berikutnya yang tentunya hanya di kelas EduOn. Belajar sejarah bareng Kanita pasti seru dan menyenangkan.